Seorang pria tampan dengan balutan jas berwarna hitam berdiri tak jauh dari ballroom megah tersebut. Dia juga menghadiri acara pertunangan Andreas bersama dengan Aluna. Pria tampan itu menajamkan penglihatannya dikala melihat sosok yang tak asing baginya. Janda muda itu, gumam Dirga, menarik sudut bibirnya berbentuk sebuah senyuman. Semenjak pertemuannya dengan Kinara tempo lalu membuat Dirga tak bisa tidur tenang. Bayang-bayang wajah cantik Kinara menghantui pikirannya. Terlebih lagi sesuatu yang berwarna pink di balik baju Kinara, sesuatu yang menjadi sumber minuman para bayi. Suaranya yang lembut dan kepolosannya membuat Dirga merasa tertarik dengan sosok Kinara. Terlebih lagi sang putri yang teramat sangat dekat dengan janda satu anak itu. Apalagi Vino yang langsung memanggilnya papa dikala pertemuan pertama, seolah semesta memberikan kode padanya bahwa mereka sangat cocok. Janda dan duda bersatu di salah satu sebuah ikatan suci. Tidak buruk juga, pikir Dirga. Terlebih lagi Kinara yang masih sangat muda dan dirinya yang tak kalah tampan meski sudah berumur 31 tahun. Namun tiba-tiba Dirga terkejut saat melihat Kinara didorong oleh Aluna. Pria tampan itu tanpa sadar menyeret kakinya ingin naik ke atas panggung. Saat menaiki anak tangga, pria tampan itu bertatapan dengan Vino. Sontak bocah balita itu tertawa lepas berlari menuju ke arahnya seraya merentangkan kedua tangannya minta digendong. Papa, papa, papa. Vino berlari memeluk kaki Dirga. Pria tampan itu langsung berjongkok lalu menggendong tubuh mungil Vino. Tak lupa dia menghadiahi kecupan di pipi gembul Vino, membuat bocah balita itu tertawa geli karena bulu-bulu halus yang tumbuh di rahang tegas Dirga. Ya benar, Dirga berewokan, tubuh tinggi, dada bidang yang sangat kekar, persis seperti aktor barat. Apa Kinara sudah menikah lagi? Batin Andreas bertanya-tanya melihat seorang pria tampan menggendong putranya. Tunggu dulu, Andreas merasa tak asing melihat pria itu. Bukankah dia Dirga, pemilik rumah sakit kasih ibu? Dia juga pemilik perusahaan DG Group. Apa Kinara sudah menikah dengannya? Andreas mengenali pria tampan itu. Kekayaan Dirga setara dengan kekayaannya. Kinara tersenyum senang melihat kehadiran Dirga. Janda muda itu segera menghampiri sosok pria tampan yang dikenalnya itu. Kak Dirga, kakak datang juga. Kinara tersenyum senang menatap wajah tampan Dirga. Iya, aku mewakili mami yang tidak bisa datang, balas Dirga datar menutupi kegugupannya. Pria tampan itu tak sengaja melirik ke arah Kinara dan membuat pria tampan itu teringat akan kejadian tempo dulu. Oh ya ampun, kenapa otakku berubah mesum seperti ini? Apa karena warnanya pink bukan coklat? Hais, pergilah pikiran mesum, batin Dirga frustasi. Mereka berdua mengobrol ringan seraya menuruni panggung meninggalkan Andreas dan Aluna. Sedangkan Ibu Anin sudah masuk ke dalam kelompok sosialitanya. Andreas mengepalkan tangannya erat dikala melihat Dirga begitu bebas memeluk dan mencium putranya itu. Bahkan Vino juga ikut mencium pipi Kinara, seolah mereka adalah keluarga kecil yang sangat bahagia. Andreas melonggarkan dasinya yang terasa sesak. Tiba-tiba saja acara tersebut selesai secara paksa karena seorang pria parubaya yang tak lain, ayah Kinara, mengakhiri acara tersebut. Kenapa acaranya tiba-tiba selesai? Gumam Kinara bingung saat semua orang keluar dari aula acara. Kinara, panggil suara bariton membuat wanita itu menoleh ke belakang. Seorang pria parubaya tampak terkejut melihat sosok gadis cantik
yang sedang berbincang dengan seorang wanita seumurannya. Dia adalah Bram Pratama, ayah kandung Kinara. Pria Parubaya itu sangat merindukan Kinara. Jujur saja, setelah kepergian Kinara yang menghilang setelah bercerai dengan Andreas, membuat pria Parubaya itu mengkhawatirkan sosok Kinara. Namun kekhawatiran dan kerinduannya itu tak bisa ia tampakkan karena istri mudanya Sandra, ibu dari Aluna, merasa cemburu. Malam ini setelah sekian lama, dia bertemu dengan putri kandungnya yang selama ini dia telantarkan. Wajah Kinara yang sudah cantik dan mulus membuat jantung pria Parubaya itu berdegup kencang. Kecantikan Kinara yang sekarang persis seperti mendiang istrinya, cinta pertamanya yang sangat dia cintai. Dulu kecantikan Kinara tertutup oleh jerawat, komedo, dan kulit kusam, sehingga membuat Bram tak menaruh kasih sayang pada anak kandungnya itu. Dia menganggap kehadiran Kinara tak lebih pembawa sial karena istri tercintanya meninggal setelah melahirkan Kinara. "Pak, mau kemana?" tanya Sandra bingung. "Acara selesai, bubarkan semua. Jangan biarkan ada media lagi," tegas Bram tanpa memperdulikan Sandra. Pria Parubaya itu memerintahkan tangan kanannya untuk membubarkan acara tersebut. Kerinduannya pada Kinara tak bisa tertahankan lagi. Dulu dia selalu menepis rasa kasih sayang pada Kinara karena di saat melihat bola mata Kinara, pria Parubaya itu teringat akan mantan istrinya. "Pak, kenapa acaranya dibubarkan? Bukankah ini baru jam 8 malam, sedangkan acaranya selesai jam 12 malam nanti?" Sandra mencekal tangan Bram yang ingin beranjak. "Aku ingin bertemu dengan putriku," balas Bram melepaskan cekalan tangan Sandra. Pria Parubaya itu menyeret kakinya secara terburu-buru menuju Kinara, sedangkan Sandra yang mendengarnya pun mengempalkan tangannya erat. "Dasar anak pembawa siang, untuk apa dia kembali lagi? Awas saja, akan kubuat kamu menyesal karena telah kembali," gumam Sandra murka. "Kinara!" panggil Bram, membuat Kinara membalikkan badannya. Dek, jantung Kinara berdetak kencang ketika melihat sosok pria Parubaya yang tak lain adalah ayah kandungnya. "Papa," gumam Kinara pelan. "Kamu kemana saja sayang? Papa merindukanmu." Bram segera memeluk Kinara secara tiba-tiba, membuat tubuh gadis cantik itu membeku. Untuk pertama kalinya Kinara merasakan pelukan hangat dari seorang ayah. Untuk pertama kalinya juga ayahnya itu memanggilnya dengan panggilan sayang. Dari dulu sang ayah tak pernah melirik, bahkan tak peduli padanya. "Dasar anak pembawa sial, gara-gara kamu istriku meninggal. Kenapa bukan kamu saja yang mati?" Papa anak baik, Papa, Nala anak baik, Pa. Pergi kamu." "Papa, Nala mau peluk Papa." "Pergi kamu anak sialan." "Papa, ndak sayang Nala." Bayangan di mana dirinya mengemis pelukan dan kasih sayang pada sang ayah pun tiba-tiba berputar di kepalanya. Di kepalanya bak film masih terekam jelas bagaimana perlakuan buruk sang ayah padanya dulu. Sontak saja Kinara langsung mendorong dada bidang Bram. "Kinara," lirik Bram lembut menatap nanar wajah cantik putrinya itu. "Maaf, hubungan kita tak sedekat ini. Dari dulu saya hanya pembawa sial dalam hidup Anda. Jadi lebih baik Anda tak menyentuh saya karena saya takut Anda ikutan sial," balas Kinara dengan suara bergetar menahan ego dalam dirinya. Hati Bram merasa ngilu mendengar perkataan Kinara. Pria itu Parubaya itu teringat akan masa lalu di mana dirinya selalu menolak pelukan dari Kinara. "Jangan peluk aku, nanti aku ikutan sial karena dipeluk anak pembawa sial sepertimu." "Nala rindu Papa," tangis Kinara kecil memeluk kaki jenjang Bram. "Tapi aku tidak merindukan kamu." Bram mendorong kasar tubuh mungil Kinara.
lalu pergi masuk ke dalam ruang kerjanya, meninggalkan sosok Kinara kecil yang menyedihkan. Gadis kecil yang tak tahu menau tentang alasan mengapa ayahnya membenci dirinya. Kinara yang kala itu sangat membutuhkan figur seorang ayah, di mana anak-anak seumurannya sedang berbahagia bersama keluarga mereka. Kinara malah menderita dengan sikap dingin dan kasar sang ayah. Terlebih lagi, dia memiliki ibu sambung yang jahat, persis seperti ibu tiri dalam kisah Cinderella. Nara, maafkan papa. Bram menatap wajah Kinara dengan sorot mata penuh penyesalan. Anda tidak bersalah. Saya yang bersalah karena telah lahir ke dunia ini, sehingga membuat istri tercinta Anda meninggal. Tukas Kinara seraya meremas dressnya. Nara, mohon maaf Tuan Bram, sepertinya putri saya tidak nyaman berhadapan dengan Anda. Oleh karena itu kami undur diri dari acara Anda. Selamat malam dan terima kasih karena telah mengundang kami hadir ke acara pertunangan anak tersayang Anda. Ibu Anin yang sedari tadi menonton pun ikut menyela. Wanita setengah baya itu tahu betul bahwa saat ini pikiran dan hati Kinara tidak tenang. Terlebih lagi Ibu Anin tak menyukai Bram karena telah menelantarkan Kinara tanpa rasa kasih sayang. Sebentar, saya masih ingin Bram ingin berbicara, namun Kinara lebih dulu menyerah. Ayo kita pulang mah, potong Kinara cepat membuat Bram membeku. Andreas tak terlalu memperdulikan Kinara yang mengobrol dengan Bram karena tatapannya kini bertemu dengan sosok bocah tampan yang menatap polos dirinya. Dia sudah bisa berbicara dan berjalan. Gumam Andreas menyeret kakinya mendekati Dirga yang sedang menggendong Vino. Dirga berdiri tak jauh dari Kinara yang sedang berbicara dengan Bram. Tuan Dirga, panggil Andreas mencoba ramah dan disambut seulas senyuman manis oleh Dirga. Iya Tuan Andreas, balas Dirga yang merasa geli karena Vino asik memainkan brewoknya. Papa anteng seperti Vino, celetuk bocah kecil itu susah payah dengan air liur yang menyembur karena sedang dalam fase belajar berbicara. Tentu boy, papa tampan seperti kamu, tapi kamu lebih tampan dari papa. Dirga menciumi gemas pipi gembul Vino sehingga membuat bocah kecil itu terkikik geli. Papa geli, papa geli, pa. Vino tertawa lepas memberontak dalam gendongan Dirga. Hati Andreas merasa sangat sakit mendengar anaknya sendiri memanggil pria lain dengan sebutan papa. Bahkan bocah kecil itu terlihat sangat akrab dengan Dirga. Boleh saya menggendongnya Tuan Dirga? Pinta Andreas penuh harap menatap Vino dengan tatapan tak dapat diartikan. Maaf Tuan Andreas, mamanya Vino melarang saya membiarkan Vino digendong oleh orang asing. Dirga menolak halus karena itulah yang dikatakan oleh Kinara. Andreas mengepalkan tangannya erat, merasa tak terima dengan perkataan Dirga yang secara terang-terangan menyatakan dirinya orang asing. Saya bukan orang asing, saya adalah ayah kandung Vino. Dia anak saya dan Kinara. Tegas Andreas membuat Dirga terkejut. Sontak saja Dirga termenung teringat akan 1 tahun lebih yang lalu di mana dia mendatangi kediaman Andreas guna memeriksa bayi mungil yang kala itu sedang demam tinggi. Terjawab sudah mengapa Andreas tak merasa asing dengan Kinara dan Vino, karena nyatanya dulu dia pernah bertemu dengan mereka berdua. Di tengah-tengah lamunannya, Dirga terkejut saat Andreas ingin merebut paksa Vino dalam gendongannya. Papa, Vino memukul wajah Andreas menolak gendongan ayah kandungnya itu. Hei jagoan, ini papa sayang. Andreas tersenyum manis berusaha mengambil alih gendongan Vino, namun terhenti dikala suara merdu Kinara menyuruh dirinya berhenti. Stop, jangan sentuh anakku. Sentak Kinara yang baru saja tiba. Wajah gadis cantik itu memerah menahan amarah. Belum tadi ayah kandungnya yang ingin berbaikan dengannya, sekarang Andreas yang ingin menggendong Vino. Oh tidak, Kinara tidak akan mengizinkannya. Bayangan pada malam di mana Andreas mencampakkan Vino di atas ranjang masih terekam jelas di otak Kinara. Aku hanya ingin menggendong anakku. Tegas Andreas menatap kesal Kinara yang baru saja
mengambil alih Vino dari gendongan Dirga. Bukankah di rumah Anda mempunyai cermin yang besar? Silahkan pulang dan bercerminlah dahulu. Apakah Anda layak menyebut anak saya sebagai anak Anda atau tidak? Balas Kinarah tak kalah tegas menatap dingin Andreas. Bram yang tadinya mengikuti langkah Kinarah pun termangu mendengar nada suara Kinarah yang tegas. Bahkan tatapan putrinya itu berubah menjadi dingin tak tersentuh, seolah ada benteng besar yang membentengi jiwa dan raga Kinarah, sehingga membuat mereka susah untuk masuk ke dalam kehidupan Kinarah lagi. Andreas membeku mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulut Kinarah. Dia tak menyangka mantan istrinya itu bisa berubah menjadi tegas seperti ini. Kinarah yang dulu adalah Kinarah lemah lembut dan sangat penurut, akan tetapi Kinarah yang sekarang adalah Kinarah yang tegas dan tak tersentuh. Dia sudah berubah. Batin Andreas terkejut. Kita pulang sekarang mah, tegas Kinarah membalikkan badannya, menyeret langkahnya keluar dari aula acara tersebut, meninggalkan semua orang-orang yang dulu menginjak-injak harga dirinya, orang-orang yang dulu tak pernah menganggap keberadaannya. Ibu Anin tersenyum puas, melirik ke belakang, menatap wajah semua orang-orang yang telah menghina Kinarah dulu. Pembalasan pertama berhasil, gumam Ibu Anin menyeringai.